Shalom Gospel People, welcome to Beyond Church. Mari sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita baca ayat khotum yang diambil dari Mazmur 66, ayat 5, ayat 8 sampai 10. Saya baca dari yang pertama, kita baca bergantian, dan di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Ayat 5, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan berdengarlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kita baca bersama. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Mari sama-sama kita memuji kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Melalui karya keselamatan yang telah kita terima. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great. Of God, and when I think of God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burdens gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Mari semua jemaat Tuhan katakan, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Sungguh ajaib Kau ya Tuhan. How great thou art. Dancing my soul, my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home. Suatu sukacita yang begitu besar ya Tuhan. Kami menantikan kedatangan-Mu. Then shall I bow in humble adoration and then proclaim, menyatakan ya Tuhan, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou. Mari semua jemaat Tuhan kita tepuk tangan tinggi yuk. Dancing my soul, semua. My Savior God to thee. Engkau ajaib
ya Tuhan. How great, hey, that sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Say how great thou art, how great thou art, how great thou art. Saudara sekalian, mari sama-sama kita mau memujikan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Hari ini kita mau bersyukur atas anugerah-Nya yang sempurna bagi setiap kita, amin. Yuk sama-sama kita mau pujikan dengan segenap hati kita. Angkat suaramu, katakan. Bukan, say, Karena usahaku dan perbuatanku, semua karena, semua pemberianmu. yes, amin. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Katakan, Nyatalah karyamu di dalamku. let's go. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Katakan, Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. amen. Thank you Lord. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Katakan, Nyatalah karya-Mu yes. di dalamku. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Let's go. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We rely in Jesus. Jemaat, angkat suara kita sama-sama katakan, alive in Jesus we rely. Amen. In Jesus we rely. In Jesus we rely. Mari sama-sama kita bersyukur akan kasih-Nya. Katakan, sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan Katakan, we rely.
Shalom saudaraku sekalian, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Minggu ini kita masuki perenungan katekismus minggu yang ke-32. Saya akan membacakan pertanyaannya, saudara sekalian membaca jawabannya. Begitu juga dengan ayat firman Tuhan. Apa yang Allah nyatakan di dalam 10 hukum? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Silakan duduk saudara sekalian. Saudaraku, Allah memberikan 10 hukumnya kepada umat Israel bukan untuk membuat umatnya gagal atau mencari kesalahan umatnya, tetapi karena Allah sangat mengasihi umatnya. Hukum-hukum itu Allah nyatakan kepada umatnya agar umatnya dapat hidup dengan standar kekudusannya dan mereka dapat mampu memuliakan Allah. Bahkan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Ia merangkum 10 hukum itu dalam 2 hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Dan Yesus ingin menjelaskan bahwa inti dari hukum bukanlah perbuatan lahiriah, melainkan tentang motivasi hati. Menariknya saudaraku, 10 hukum ini diberikan oleh Allah setelah Allah menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka tidak diselamatkan karena mereka lebih taat. Mereka tidak diselamatkan karena mereka lebih layak dibandingkan bangsa-bangsa lain. Tapi mereka diselamatkan karena semata-mata kasih karunia Tuhan bagi mereka. Dan sebenarnya inilah pola dari Injil. Allah menyelamatkan terlebih dahulu, baru kemudian memanggil umatnya untuk hidup dalam ketaatan. Dengan kata lain saudara, ketaatan itu adalah sebuah respons, bukan syarat atas keselamatan. Tapi kita sama-sama tahu saudaraku, bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang mampu menaati hukum Tuhan dengan sempurna. Masalah utama kita bukanlah terletak pada kurangnya usaha kita, melainkan pada hati kita yang sudah jatuh dalam dosa. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, hati manusia cenderung mencintai diri sendiri, cenderung memberontak kepada Allah. Bahkan mereka menolak pribadi Allah itu sendiri. Maka saudaraku, 10 hukum Allah ini sebenarnya ingin menunjukkan ketidakmampuan kita dan ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Tapi juga melalui hukum ini menunjukkan kepada kita bahwa kita butuh seorang juru selamat. Dan inilah kabar baiknya buat setiap kita. Kabar baik Injil, bahwa Allah yang Maha Kudus itu tahu bahwa kita gak akan bisa memenuhi hukum itu dengan sempurna. Karena itu Allah yang Maha Kudus mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini menggantikan kita. Yesus taat dengan sempurna dan menyelesaikan hukum itu. Dan Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan Dia mengalami kematian karena dosa-dosa kita. Tapi Dia tidak berhenti di sana. Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia memberikan Roh Kudus buat setiap kita. Dan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita tahu bahwa Roh Kudus kini tinggal berdiam di hati kita. Dan Roh inilah yang terus memampukan kita, yang sudah memberikan kita hati yang baru, hati yang taat, hati yang dapat dimampukan untuk mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Dan ketika kasih daripada Tuhan itu hadir memenuhi hati kita, saudaraku, kita tidak lagi melihat hukumnya sebagai sebuah beban
melainkan sebagai sukacita. Kita bisa menghidupi hukum itu karena kita tahu Allah sedang menjaga kita, Allah sedang untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan melalui hukum itu, Allah sedang mengajak kita hari demi hari untuk mengenal pribadinya yang indah dalam kehidupan kita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Saudaraku, mari kita datang hari ini dalam pertobatan kita. Mungkin selama ini kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan karena mungkin kita ingin terlihat baik dari orang lain. Atau mungkin tanpa kita sadari kita sudah bermegah bukan pada karya Kristus tapi pada usaha kita sendiri. Marilah saat ini kita datang dalam doa pertobatan secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang Tuhan mengaku atas kerentanan hati kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami bermegah atas usaha kami. Ampuni kami Tuhan jika kami bermegah atas ketaatan yang kami lakukan kepada-Mu Tuhan. Dan sebenarnya kami tidak mengasihi Engkau, kami mengasihi diri kami sendiri. Tapi hari ini Tuhan, ajar kami Roh Kudus untuk kami melakukan setiap hal bukan untuk diri kami tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ajar kami Roh Kudus agar setiap ketaatan kami lakukan dengan hati yang benar-benar hanya tertuju untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah keindahan Injil Tuhan terus membantu kami, membentuk hati kami hari demi hari. Bukan karena apa yang kami usahakan, tetapi kami dapat bermegah kepada apa yang Kristus sudah tuntaskan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sebagai perenungan katekismus hari ini, kita sadar bahwa bukan usaha kita yang kuat untuk kita bisa mentaati kehendak Tuhan, tetapi melalui karyanya yang sempurna yang sudah dituntaskan dalam hidup kita bisa mentaatinya. Ku suka suara Yesus pada salib di Kalvari, karyanya telah sempurna. Ku berharap kepadanya, meskipun surya telah suram, berang pun tanpa kalah, Kristus menang atas dosa, telah tuntas di salibnya. Kutublah dibatahkannya, Yesus yang menebusku, kena ramahnya yang ku terima, anugerahnya banyak. Katakan hampiri, hampiri tahta Bapakku, Yesus kebenaranku, dan ku tinggalkan. Katakan semua telah tuntas di salibnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dahulu ajal seteru, takut mencekam selalu, tapi yang mati bagiku dan bangkit angkatku.
Mari sama-sama umat Tuhan yang sudah dibebaskan, kita mau mendeklarasikan hal ini. Kita mau menyatakan, dahulu ada seteru takut mencekam selalu, tetapi yang mati. Ini kabar baik yang kami terima ya Tuhan, kami telah dibebaskan. Katakan, Dia bangkit, oh agar kita bebas, bebas dari semua yang jahat, bebas untuk mengasihi, mau takluk dan Kristus bangkit, semua telah tuntas sisa. Katakan, ku masuk mulia yang bakal jumpa Kristus Tuhanku, bersuka karena menangnya, semua telah tuntas. Katakan, semua telah tuntas, semua telah tuntas di salibnya, semua telah tuntas di salibnya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Amin. Yes. Tiada usaha manusia, warisan pun fana, tanpa Tuhan yang dirikan percuma Mari angkat suaramu, katakan, bagi kau yang mengandalkan kekuatan manusia, hanya embun sementara, semua bahagia, hanya embun sementara, semua bahagia. Kami bersyukur Kau telah menuntaskan di atas kayu salib. Kini kami memiliki pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Kami memiliki kelegaan, ketenangan di dalam-Mu Tuhan. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Amin. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu
fana, hanya Engkaulah pusaka bakal, Raja di surga, Engkau bagiku. Amin. Harta abadi, bahagia penuh. Mari kita ambil waktu teduh kita, saudara. Mari sama-sama kita merenungkan mungkin selama ini di dalam hidup kita, kita berusaha menambahkan sesuatu yang sebenarnya sudah digenapi di dalam salib Kristus. Mungkin itu kebaikan kita, ketaatan kita, performa kita. Mari sama-sama kita bertobat. Biarlah hari ini kita kembali diingatkan bahwa karya penebusannya di atas kayu salib itu telah menuntaskan yang tidak pernah bisa kita tuntaskan. Karya salibnya membuktikan betapa besarnya kasih Kristus bagi setiap kita. Di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan kita, Yesus yang penuh kasih memilih untuk tetap mengorbankan dirinya supaya kita tidak lagi mencari bagaimana cara selamat, karena Dia telah menyelesaikan semuanya, saudara. Bapa, saat kami mengerti hal ini, saat kami kembali diingatkan hal ini, kami sungguh bertobat Tuhan, karena seringkali kami bersandar kepada keinginan kami, bersandar kepada kebaikan, ketaatan, kesalehan kami, bersandar kepada perbuatan-perbuatan kami. Kami bertobat Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bergantung hanya kepadamu Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan, kami menemukan ketenangan. Hidup kami aman Tuhan. Kami bisa rest di dalam-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap pengharapan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami hal ini Tuhan. Dan kami sungguh bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu ini baik buat setiap kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu ini untuk terus mengkalibrasi hati kami, untuk kami terus bisa memandang kepada salib-Mu. Saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang kami pandang. Biarlah kami dibawa kembali untuk merasakan kasih-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code yang ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area Giving Booth. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat Engkau pakai Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu bagi pelayanan di gereja ini. Tuhan berkati setiap kami memberi hari ini. Kiranya setiap kami memberi dengan motivasi yang benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Hai Jemaat Gibeon, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda. Bersama saya Joshua and this is Gibeon Weekly News. Mari bergabung dalam Sing Indonesia 2025.
sebuah gerakan yang mengajak gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk kembali menyanyikan lagu-lagu rohani yang syarat akan kebenaran firman Tuhan, mendalam dan dapat dinyanyikan bersama oleh jemaat dari segala usia. Terinspirasi dari Sing Conference oleh Kate and Christine Getty, acara ini bukan sekedar konser atau konferensi musik, tetapi panggilan untuk membentuk iman, mengajar kebenaran dan mewariskan pengenalan akan Allah melalui nyanyian jemaat baik di keluarga maupun gereja. Save the date, Sabtu 22 November 2025, pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore, bertempat di Gibeon Church, Surabaya. Acara ini terbuka untuk semua kalangan, baik untuk gembala sidang, pelayan musik, guru sekolah minggu, hingga seluruh jemaat lintas usia dan denominasi. Info pendaftaran akan diumumkan segera. Juga hadir dalam pre-conference mewarisi iman melalui hymns. Ini adalah momen penting bagi para pemimpin untuk bersinergi dan memperkuat peran lagu rohani dalam proses pemuritan lintas generasi. Berlokasi di GKBJ Surabaya, Golden City Mall pada hari Kamis 21 Agustus 2025 pukul 6 sore. Tertarik? Segera lakukan RSVP ke nomor berikut. Belum lama ini Gibeon College mengadakan acara College Connect Night Out. Acara yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 2 Agustus yang lalu ini menjadi momen bagi para college untuk mengingat kembali mengenai identitas yang berakar di dalam Kristus dan menemukan unity dalam komunitas Injil untuk berjalan bersama dalam perjalanan iman mereka. Seperti apa keseruannya? Saksikan video berikut. If you think all the young people that believe in God, come take a look at us. We right here. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Hello Church, kelas Anda pasti selamat dan Anda pasti berubah akan diadakan kembali setiap hari Minggu mulai dari tanggal 7 September selama 8 kali pertemuan pukul 15.00. Dua kelas ini adalah bentuk kerinduan kami agar setiap jemaat yang hadir dapat dimuridkan dan digembalakan di dalam ekosistem Injil yang sehat. Sesuai dengan salah satu misi dari Gibeon Church, yaitu memuridkan. Pendaftaran kedua kelas tersebut telah dibuka pada hari ini bersamaan dengan pendaftaran sakramen baptisan air. Apa itu kelas Anda pasti selamat atau kelas Anda pasti berubah? Dua rekan saya, Maverick dan Ronald, akan membantu menjelaskan untuk Anda. Simak info berikut. Kelas penggembalaan Anda Pasti Selamat adalah proses awal bagi Anda semua yang rindu untuk berjemaat dan dimuridkan secara efektif di Gibeon Church. Kelas ini akan diperlengkapi dengan modul pendamping sehingga membantu jemaat dapat belajar mengenai dasar-dasar doktrin kekristenan yang diyakini oleh Gibeon Church. Kelas APS juga menjadi persiapan penting bagi Anda yang rindu untuk menerima sakramen baptisan untuk menolong Anda memahami arti dan tujuan baptisan yang sebenarnya. Itulah informasi tentang kelas APS. Bro, giliranmu. Oh, oke. Kelas Anda Pasti Berubah adalah kelas pembekalan iman Kristen untuk menolong dan memperlengkapi jemaat menghidupi serta menerapkan Injil dalam setiap aspek kehidupan. Banyak exercise dan perenungan Injil yang dilakukan dalam kelas ini. Sehingga nantinya Injil tidak hanya menjadi sebuah teori,
namun dapat diterapkan dalam hidup jemaat. Bagi Anda yang telah menyelesaikan kelas Anda Pasti Selamat, kami mendorong Anda untuk mengikuti kelas Anda Pasti Berubah. Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut, atau Anda bisa mengunjungi Connect Booth kami untuk mendapat informasi lebih lanjut setelah ibadah selesai. Untuk pembelian modul pendamping kelas APS dapat dilakukan minggu depan. God bless you. Baptisan kudus adalah pernyataan iman setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah sebuah langkah iman dan respon penting dalam iman kekristenan, di mana seseorang bersatu dalam kematian dan kebangkitan Kristus, mati terhadap dosa, bangkit bersama Kristus, serta memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Pastikan Anda menyelesaikan kelas Anda Pasti Selamat sebagai proses dalam mempersiapkan dan menolong Anda untuk memahami arti dan tujuan baptisan sesuai landasan Alkitab. Baptisan akan diadakan pada tanggal 1 November 2025. Daftar segera melalui gibeon.church/events atau kunjungi Connect Booth untuk mengetahui info selengkapnya. Sekian Weekly News kali ini. Happy Sunday and enjoy the sermon. Mari saudara, seperti biasa di minggu yang kedua kita diundang untuk menyatakan keyakinan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Welcome to Gibeon Church. Untuk saudara sekalian yang hadir pada hari ini dan bagi saudara yang mengikuti secara live streaming, di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, beberapa waktu ini saudara ada beberapa pesan DM yang masuk di dalam Instagram saya, dan ada pergumulan yang kira-kira diceritakan begitu ya. Dan diceritakan begini saudara. Jadi ada beberapa orang DM saya dan tanya begini, Pastor, saya ini sudah pindah ke kota A beberapa bulan, tapi saya belum menemukan gereja yang benar-benar bisa memberitakan Injil seperti yang ada di Gibeon. Ini statementnya kurang lebih seperti itu. Sebetulnya saya punya kerinduan untuk bisa connect, punya komunitas rohani di sana. Lalu saya biasanya kasih encouragement dan sebagainya. Lalu kemudian dalam percakapan itu biasanya mereka tutup dengan pertanyaan ini, saudara. Pastor, Gibeon gak buka cabang tah? Ini pertanyaan yang selalu beberapa kali ini ditanyakan begitu ya. Tetapi saudara, waktu saya berinteraksi dengan mereka, saya menjumpai sebetulnya ada sebuah keadaan dan sebuah kenyataan di kota. Ya. Apa kenyataan dan keadaannya? Kota seringkali menjadi tempat yang ramai, penuh aktivitas, tetapi pada saat yang sama seringkali kota menjadi tempat di mana orang justru menjadi lelah secara rohani. Itulah sebabnya beberapa minggu terakhir ini khotbah-khotbah yang ada di dalam sermon series kita sangat relate. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara tidak zoom in lagi, mari kita zoom out apa yang terjadi. Jadi ini kita belajar bukan hanya melihat ke dalam diri kita, tetapi saya mengajak kita untuk melihat sekeliling kita. Dan tema hari ini akan sangat penting buat kita, yaitu the gospel for the city. Jadi the gospel for the city. Saudara, ini sesuatu yang sangat relevan hari ini bagi kita. Mungkin bagi saudara awalnya akan terasa berat. Kenapa? Karena ini khotbah yang sifatnya topikal dan tematik. Tapi saya ingin kita belajar sama-sama hari ini dan kita mulai dengan pertanyaan ini. Kenapa sih pembahasan tentang kota itu penting? Kenapa pembahasan tentang kota itu penting? Sudah seringkali pembahasan tentang kota itu hanya dibawakan di konferensi urban mission. Atau mungkin seminar-seminar tertentu, bahkan sangat jarang untuk dikhotbahkan di hari Minggu.
Tapi saya rasa hari ini menjadi momen yang sangat tepat untuk kita berpikir kembali tentang kota. Jadi kenapa kita perlu membahasnya hari ini? Dan kenapa penting bagi kita untuk melihat persoalan kota ini dengan lebih serius? Izinkan saya kasih pembukaan untuk saudara dan saya pengen bilang begini, khotbah ini bukan sebagai ajang untuk saudara nanti bisa pilih saya kalau saya caleg saudara, saya nyalek begitu ya. Jadi, tapi ini sesuatu yang bagi saya serius sekali untuk kita pikirkan. Selama ini kita mungkin terlalu terfokus kepada apa? Kepada persoalan diri kita. Tentang anxiety kita, tentang kelelahan kita dan sebagainya. Tapi jarang sekali kita melihat sekeliling kita, kota kita, dunia ini. Itulah sebabnya saudara saya ingin memberikan beberapa pandangan. Ada 3 pandangan dari orang-orang dengan latar belakang yang beragam tentang kota. Yang pertama adalah seorang tokoh dari Amerika yang namanya Jim Clifton. Dia adalah CEO dari Gallup Company. Ini adalah sebuah perusahaan analitik dan konsultasi multinasional. Dia berpendapat tentang persoalan kekurangan lapangan kerja. Lalu ketika ditanya apa solusinya, dia menjawab begini. Jawabannya adalah kota-kota. Karena arah kepemimpinan di 100 kota terbesar di Amerika akan menentukan masa depan negara ini. Jadi Clifton berpendapat bahwa masa depan ekonomi nasional Amerika sebetulnya sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan lokal di kota-kota besar. Jadi di tengah krisis lapangan kerja, Clifton berpendapat bahwa pembangunan ekonomi harus dimulai di mana? Di kota. Nah di pihak lain saudara ada sebuah jurnal yang bernama Foreign Policy. Dia mengatakan begini saudara, ini ditulis oleh seorang yang bernama Parag Khanna. Dengan sebuah artikel yang judulnya Beyond City Limits. Dia mengatakan abad ke-21 tidak akan didominasi oleh Amerika atau Tiongkok, Brasil atau India. Tetapi oleh kota. Di zaman yang tampak semakin sulit dikelola ini, kota-kota bukan negara atau bangsa, kini berperan sebagai pusat kendali pemerintahan yang menjadi fondasi bagi tatanan dunia yang akan datang. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa kota nanti akan menjadi pusat atau kendali yang mengatur, mempengaruhi, membentuk masa depan, melebihi daripada keberadaan negara-negara secara keseluruhan. Nah di sisi lain, ini sudah 2 pendapat, saudara, kita melihat ada seorang teolog modern, teolog Kristen namanya Albert Mohler. Dia adalah presiden dari Southern Baptist Theological Seminary. Dia mengatakan kalimat ini. Jika gereja Kristen tidak mempelajari cara-cara baru pelayanan di kota, kita akan mendapati diri kita hanya sebagai penonton dari luar. Injil Yesus Kristus harus memanggil generasi baru, orang-orang Kristen yang berkomitmen untuk masuk ke dalam kota-kota yang padat ini. Albert Mohler berpendapat kalau gereja tidak belajar melihat tantangan dan dinamika yang baru di kota-kota sekarang ini, maka gereja akan kehilangan pengaruh dan perannya di dalam kehidupan masyarakat kota. Gereja akhirnya nggak relevan, tidak aktif di tengah kehidupan kota. Saudara, pendapat Jim Clifton, majalah Foreign Policy, dan Albert Mohler, mereka ini semua berasal dari latar belakang yang berbeda, dengan kepedulian yang juga berbeda, tapi mereka semua sepakat bahwa kota sangat penting. Seolah-olah saudara mereka ingin mengatakan begini, apa yang terjadi di kota akan menentukan arah dunia. Saudara, kalau kita melihat Surabaya dalam konteks hari ini, saudara, mungkin 10 tahun lalu Surabaya bukan kota yang seperti ini sekarang. 15 tahun yang lampau Surabaya tidak sepadat ini. Tapi saudara bisa melihat hari ini traffic di mana-mana. Saudara, setahun pertama saya di Surabaya dari tahun 2017 ketika saya pindah dari Jakarta ke Surabaya. Beberapa orang bilang begini, Pastor, kalau dari Surabaya Timur ke Barat itu jauh. Karena saya dari Jakarta, saudara, beberapa tahun saya tinggal di sana, saya bilang enggak. 40 menit jauhnya di mana? Kamu tahu enggak? Kalau dari Puri di Jakarta Barat sampai ke Karawaci itu jauh lebih jauh. Lebih macet. Durasinya jauh lebih lama. Kenjeran ke Citraland kecil. Setahun pertama. Tahun kedua, saudara, saya mulai mengeluh. Jauh ya. Lihat saudara, ada sebuah perubahan.
ada sebuah perkembangan. Dan tahukah saudara apa yang terjadi di kota? Sangat mungkin menentukan arah yang terjadi di dunia. Apa yang terjadi di Surabaya sangat menentukan, sangat bisa menentukan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, itulah sebabnya waktu kita bicara kota, ini sesuatu yang sangat penting. Kita nggak bisa mengabaikan ini. Tapi saya ingin membawa kita kembali untuk melihat apa kata Alkitab tentang kota. Mari kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 28. Mari kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 11 ayat 4 sama-sama. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ibrani 11 ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat yang terakhir di dalam kitab Wahyu, pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga bersama-sama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Yang berbahagia setiap kita yang boleh membaca, yang merenungkan, dan yang dimampukan untuk melakukan kebenaran firman itu setiap hari. Amin. Saudara, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungkan hari ini dari tema The Gospel for the City. Yang pertama ialah, apa kata Alkitab tentang kota? Yang kedua adalah mengapa Allah menciptakan kota, dan yang ketiga bagaimana Allah memulihkan kota. Yang pertama saudara, apa kata Alkitab tentang kota? Saudara, kalau kita melihat Kejadian 1 ayat yang ke-28, di sana Allah berfirman, Allah memberkati mereka dan berkata, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah. So di dalam bahasa teologi ini dikenal sebagai mandat budaya. Katakan sama-sama mandat budaya. Ini adalah mandat budaya. Waktu dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak, ini adalah sebuah perintah supaya manusia itu bertambah. Artinya kalau manusia bertambah, ada sebuah komunitas sosial yang terbentuk, bukan? Lalu dikatakan penuhilah bumi. Ini sebuah perintah untuk bukan hanya bertambah, tetapi menyebar, membangun komunitas itu di berbagai tempat. Lalu dikatakan apa? Taklukkan itu dan berkuasalah. Ini menunjukkan sebuah perintah supaya manusia yang bertambah, manusia yang menyebar itu membangun sebuah keteraturan, mengelola setiap sumber daya yang Tuhan berikan secara bertanggung jawab. Itulah sebabnya saudara, seorang profesor misi dari Westminster Theological Seminary, dia mengatakan kalimat ini. Mandat budaya yang diberikan kepada Adam dan Hawa di taman untuk memenuhi, memerintah dan menaklukkan bumi, tidak lain adalah mandat untuk membangun kota. Jadi waktu kita membaca Kejadian 1 ayat 28, di sana sebuah pesan yang penting tersirat, membangun kota adalah mandat dari Allah sendiri. Dan manusia, saya dan saudara diberi tanggung jawab. Untuk apa? Hidup bersama, bekerja, berinovasi, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan Sang Pencipta secara bersama-sama. Dengan kata lain, kalau saya boleh simpulkan, membangun kota itu adalah bagian dari tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia untuk merawat dan mengatur dunia ini. Ini sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Mungkin saudara bilang kalau sudah jatuh dalam dosa kayaknya tujuannya jadi melenceng deh pastor. Ya, tapi di satu sisi saya menjumpai justru perkembangan kota semakin terlihat dengan jelas. Saudara bisa melihat nanti kalau saudara membaca Kejadian 4 ayat 17 sampai 22. Saya kasih gambarannya secara sederhana begini saudara. Ini adalah model perkembangan kota pasca kejatuhan di dalam dosa. Kalau saudara membaca secara detail di dalam Kejadian pasal 4, itu adalah bagian silsilah.
Biasanya kita skip bagian ini. Tetapi tahukah saudara, ini ada sesuatu yang sangat penting di sana. Kalau saudara baca ayat 17 dalam pasal 4. Saudara, di situ dikatakan Kain itu mendirikan kota. Dan menamakan kota itu Henok seperti nama anaknya. Lalu tidak sampai di sana saudara. Muncul yang namanya bisnis peternakan. Ada seorang namanya Yabal di Kejadian 4:20. Dia disebut sebagai bapak orang yang diam di kemah dan memelihara ternak. Kejadian 4:21, musik dan seni mulai ada di sana. Ada yang namanya Yubal, saudara Yabal, disebut sebagai bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Lalu tidak berhenti di sana, teknologi dan arsitektur pun sebetulnya sudah mula-mula dicantumkan di dalam Kejadian 4 ayat 22. Di mana ada yang namanya Tubal Kain. Dia disebut sebagai bapak tukang tembaga dan tukang besi. Menarik sekali. Dan akhirnya saudara bisa melihat baik setelah kejatuhan manusia secara langsung Kejadian 4 mencatatkan persoalan kota. Mencatatkan keberadaan kota. Makanya kota menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam catatan Alkitab. Dan tahu nggak? Kalau saudara membaca dari pasal 4 seterusnya, saudara akan melihat kompleksitas kota itu semakin berkembang. Wujudnya di mana? Dalam Kejadian 11 ayat 4. Apa yang terjadi? Manusia kemudian bersepakat dan berkata, marilah kita dirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi gedung-gedung pencakar langit sebetulnya idenya kurang lebih dari sini. Saya mengimajinasikan dan mencoba mengkontekstualisasikan saudara. Kalau dalam konteks hari ini mungkin Kejadian 11 ayat 4, mereka ini sedang membangun angan-angan tentang ini saudara. BCD. Ya. Sebuah company, perusahaan yang pengen bangun rumah, pengen bangun bangunan-bangunan pencakar langit dengan visi menghubungkan surga dan bumi. One brick at the time. Menarik ya. Misinya apa? Supaya viral. Gedung-gedung pencakar langit itu menjadi sesuatu yang viral bukan? Ya. Kalau saudara pergi ke sebuah kota tertentu, saudara pengen lihat gedung tertinggi di sana. Bukankah itu sesuatu yang sering terjadi? Dan saudara tahu, dari sini ada sebuah pesan penting tentang pembangunan kota. Apa itu pesannya saudara? Sebetulnya masalahnya bukan pada kota itu sendiri. Tetapi di hati manusia yang ingin jadi Tuhan. Di mana? Di kota. Jadi masalahnya bukan pada kota itu sendiri. Kalau kota hari ini bermasalah, masalahnya bukan pada kota itu sendiri. Tapi masalahnya pada hati manusia yang ingin jadi Tuhan. Di mana? Di kota. Mereka membangun semangat otonomi, mencari rasa aman di sana, membangun identitas di sana, terpisah dari Allah. Dan itulah masalah yang sebenarnya. Tapi tahukah saudara, meskipun manusia sudah salah arah di dalam membangun kota demi nama mereka sendiri, Allah tidak pernah menyerah pada kota. Ada sebuah kota yang dirancang dan dibangun Allah sendiri di dalam catatan Ibrani 11 ayat 10 tadi. Di sana dikatakan sebab ia di sini adalah Abraham, menantikan kota yang mempunyai dasar dan yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi waktu dikatakan sebab ia, yaitu Abraham, yang disebut sebagai bapak orang beriman. Saudara lihat, kisah Abraham itu mula-mula dicatat di mana? Kejadian pasal 12. Satu pasal setelah Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11, manusia berencana untuk membangun sebuah kota dengan menara yang tinggi. Tapi justru di pasal 12, saudara lihat, Abram meninggalkan kotanya. Untuk apa? Pergi ke tanah yang Tuhan janjikan. Dan dia menantikan kota yang mempunyai dasar dan yang direncanakan dibangun oleh Allah sendiri. Menarik sekali. Jadi secara singkat saudara, kalau saya pengen bilang begini. Ibrani 11 ayat 10 ini menunjukkan sebuah kontras langsung dari pasal 11 kitab Kejadian. Kalau pasal 11 kitab Kejadian manusia membangun kota dengan semangat otonomi. Ibrani 11 ayat 10 menunjukkan Abraham justru meninggalkan segala kenyamanan demi satu kota yang tidak kelihatan,
yaitu kota Allah. Jadi secara singkat, menjawab pertanyaan poin kita yang pertama, apa kata Alkitab tentang kota? Maka saya menjumpai Allah sejatinya adalah inisiator dan arsitek dari kota. Dari sebelum kejatuhan manusia atau bahkan setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah sejatinya inisiator dan arsitek dari kota. Mungkin saudara tanya, oke aku ngerti ini teologi yang baik pastor, tapi apa yang menjadi respon saya? Yes, apa yang jadi respon kita? Coba pikirkan ini saudara. Karena Allah adalah inisiator dari dan arsitek dari kota, maka seharusnya kita dipanggil untuk melihat kota dengan lensa teologis. Bukan sekedar sebagai produk masyarakat dan budaya secara sosiologis, atau tempat praktis peluang dan tantangan secara pragmatis, melainkan sebagai tempat misi Allah, di mana Allah ingin bekerja di sana dan Injil perlu dihadirkan. Karena Allah inisiator dan arsitek kota, maka kita dipanggil untuk terlibat bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di dalam dunia pemerintahan, perencanaan kota, kebijakan publik, sampai pelayanan masyarakat. Karena ini saudara, tema ini penting sekali untuk kita bahas. Karena apa? Ini sebuah ekspresi yang sangat real di dalam konteks kita hari ini. Kalau tadi saya bilang di ibadah pertama, saudara mungkin beberapa orang terganggu ketika ada event di depan Jalan Bintang di Ponggo. Tapi tahukah saudara, kita perlu melihat ini sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Peluang untuk apa? Menghadirkan Injil di tengah-tengah gereja ini. Dan tahukah saudara, value daripada Gibeon Church, ada satu value yang sangat penting, yang mungkin jarang di-highlight, yaitu adalah value generosity and compassion. Semangat kemurahan hati dan belas kasih. Kita tidak melihat sekeliling itu sebagai gangguan, tapi kita melihatnya sebagai kesempatan untuk menjangkau mereka dengan Injil. Jadi Injil bukan hanya untuk saya secara pribadi. Injil bukan hanya diberitakan di gereja, tapi perlu dirasakan sampai keluar. Itulah sebabnya tema ini sangat penting untuk kita pikirkan kembali. Izinkan saya mengajak saudara untuk menanyakan pertanyaan reflektif ini. Coba saudara renungkan ini. Apakah kehadiran kita, saya dan saudara, membawa dampak pemulihan bagi kota di mana Tuhan tempatkan? Apakah kita, saya dan saudara, melihat kota hanya sebagai tempat tinggal atau peluang cari nafkah, atau justru sebagai ladang misi Allah? Yang ketiga, waktu kota mengalami kerusakan akibat dosa, apakah kita cenderung menjauh, mengkritik, atau terlibat membangunnya? Saudara, beberapa waktu ini kan lagi viral ya statement kalau rekening nganggur berapa tahun? Kalau rekening nganggur berapa bulan, diapain? Apa? Atau saudara jangan-jangan semuanya punya cash di sini, nggak punya rekening? Dibekukan. Kalau tanah nganggur berapa tahun? 2 tahun diapain? Diambil pemerintah. Kalau orangnya nganggur, diapain? Saudara lihat, waktu saudara dengar berita-berita seperti itu, apa reaksi saudara? Marah, kecewa, frustrasi, nyinyir. Itu kalau baca, saya senang banget saudara kalau baca komen-komen orang Indonesia ya. Plus 62 itu dahsyat sekali ya. Komennya melampaui imajinasi. Tapi saudara, waktu saudara mengalami hal-hal yang seperti ini, coba tanyakan ini. Waktu sekeliling kita mengalami kerusakan karena akibat dosa, apa yang saudara lakukan? Tiba-tiba buru-buru cepat komen, atau saudara ambil waktu ajak keluarga saudara untuk berdoa bagi bangsa negara ini? Nah, ini poin yang pertama. Apa kata Alkitab tentang kota? Dan kenapa kota itu begitu penting bagi Allah? Inilah pertanyaan yang kedua. Mengapa Allah menciptakan kota? Saudara, kalau kita kembali dalam Kejadian pasal 11 ayat 4. Saudara, di situ kita menjumpai bagaimana sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah tidak pernah gagal di dalam rencananya terhadap tujuannya dari kehadiran kota.
Dari Kejadian 11 ayat 4 ini ada 3 hal kenapa Allah menciptakan kota. Yang pertama saudara, untuk mengembangkan potensi manusia. Untuk mengembangkan potensi manusia. Saudara, seperti tadi saya jelaskan di poin pertama, Allah menciptakan manusia itu dengan insting atau daya imajinasi yang kreatif. Maka pesan taklukkanlah, kuasailah, itu panggilan untuk apa? Meningkatkan, mengembangkan potensi ciptaan. Nah, waktu manusia diusir dari taman di Eden, apa yang terjadi? Mereka segera membangun kota. Dan di kota itu ada seni musik. Pertama kali diciptakan perkakas, kerajinan logam yang jadi cikal bakal arsitektur ada. Bahkan dalam Kejadian 11 kita menemukan teknik dan arsitektur itu semakin maju, melampaui yang pernah ada sebelumnya. Mereka sudah punya gambaran membangun menara yang tinggi. Artinya dari Kejadian 1 sampai Kejadian 11, saudara lihat potensi manusia berkembang. Di mana? Di kota. Tapi apa hubungannya dengan saya? Mungkin saudara bilang begitu. Kejadian 1 dan 11 saya nggak ada di sana, pastor. Apa dampaknya? Apa relevansinya? Saudara coba pikirkan ini. Tanya ini. Mengapa banyak orang berpikir untuk datang ke kota besar? Saya lahir besar di Makassar, saudara, sampai SMA di kota Makassar. Mungkin 5 kota besar di Indonesia lah, kurang lebih begitu ya. Tapi semenjak saya di Makassar, saya pengen sekali itu pergi ke Pulau Jawa. Karena bayangan saya Jawa itu pulau yang banyak peluang, banyak hiburan, sekolahnya lebih bagus dari Makassar. Berapa banyak saudara yang pernah punya pikiran begini, di kota saudara, saudara pengen ke kota lain. Saya banyak berdiskusi dengan kaum muda, ngobrol sama mereka dan bilang, pastor saya mau pindah kerja ke Jakarta. Kenapa? Peluangnya lebih banyak. Perputaran uang di sana jauh lebih kencang, pastor. Sekencang apa saya bilang. Kenapa orang banyak ke kota-kota besar? Untuk sekolah, yes. Saya kalau pulang ke tempat istri saya di kota Jepara, ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan di sana, apa yang menjadi keresahan mereka? Mereka bilang begini, pastor pemudanya di sini habis. Kenapa? Semua pergi ke kota besar. Kalau Jepara paling dekat kemana? Ke Semarang. Atau ke Surabaya. Itu yang terjadi. Untuk apa? Untuk bisnis, karir, kesenangan, hiburan ada di sana. Kalau saudara sakit di kota di mana saudara tinggal, kota itu adalah kota yang kecil. Saudara cari kota yang lebih besar. Untuk apa? Mendapatkan layanan kesehatan yang lebih kompleks. Jadi ini sesuatu yang sangat real. Dan tahukah saudara, waktu kita melihat kota, kenapa orang banyak datang ke kota besar? Sederhana jawabannya. Poin yang pertama, untuk mengembangkan potensi. Dan waktu ada di kota, saudara ada di kota, saudara dapat tekanan, saudara mungkin lebih produktif, lebih kreatif di sana. Ada daya saing yang sangat real. Sehingga tekanan itu mendorong saudara terus untuk apa? Menjadi unggul. Kalau enggak, saudara dilupakan. Tapi sayangnya saudara, rancangan Allah mula-mula itu kemudian menjadi rusak. Keunggulan yang Tuhan maksudkan, mereka menguasai dunia ini, bumi ini, pada akhirnya hanya menjadi ajang untuk pembuktian diri. Mencari identitas. Menara Babel buktinya, mereka pengen buat nama bagi mereka sendiri. Itulah sebabnya Tim Keller di dalam khotbahnya, The Problem of the City, dia pernah mengatakan kalimat ini. Tuhan merancang kota seperti kaca pembesar, agar apa yang ada di dalam hati manusia semakin terlihat jelas. Saudara, ini sesuatu yang sangat jelas. Jadi kalau kita lihat apa yang jadi tujuan manusia bangun kota, jelas sekali. Tujuannya buat apa? Mencari nama. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, dengan demikian kita akan terkenal. Jika sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, Alkitab menunjukkan bagaimana Allah ingin supaya manusia membangun kota untuk mengembangkan potensi dalam diri mereka. Maka setelah kejatuhan,
kekuatan kota untuk melepaskan potensi manusia justru didorong untuk memuliakan diri sendiri. Jadi memang benar saudara, kota itu memacu kita untuk unggul, menjadi lebih baik, mengembangkan versi terbaik dari diri kita, tapi sekarang hasilnya jadi melelahkan. Kota bukan lagi tempat membangun, tapi menjadi tempat yang perlahan menguras habis tenaga dan emosi kita. Itulah sebabnya tidak jarang kita mendengar istilah ini. Kota yang tidak pernah tidur. Menurut majalah IDN Times, contohnya apa? New York, Tokyo, Las Vegas, Hong Kong, Madrid. Ini menurut majalah ya, saya nggak tahu Surabaya di urutan keberapa saudara. Tapi apakah Anda mulai merasakan apa yang saya maksud? Di kota, orang diburu oleh waktu, dituntut untuk produktif, dikejar target, dibandingkan. Akhirnya apa? Tanpa sadar kita hidup hanya untuk cari pengakuan, keinginan untuk terkenal, keinginan untuk terlihat, keinginan tanpa ujung. Karena kalau kita sudah capai satu target, kita langsung dikejar oleh target berikutnya. Dan tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah memuaskan kita. Dan di sini letak tragedinya. Kota tempat di mana Tuhan menciptakan supaya manusia mengembangkan potensinya. Tapi di satu sisi, kota menjadi tempat yang paling cepat untuk menghancurkan jiwa manusia. Itulah sebabnya tidak jarang kalau saya ngobrol dengan beberapa orang mendekati masa pensiun. Mereka bilang begini, aku pengen kembali ke desa. Serius. Pernah dengar kalimat itu? Beberapa hamba Tuhan kalau saya tanya, kalau setelah ini Bapak Emeritus mau kemana? Saya pengen jadi berkat di kota asal saya. Lebih kecil. Inilah realitanya. Nah yang kedua saudara, kenapa Allah menciptakan kota? Untuk jadi tempat perlindungan. Nah menarik sekali. Di dalam bahasa Ibrani, kata kota itu sebetulnya memakai kata ir. Yang artinya sebuah tempat yang dijaga terus-menerus. Dan ini menggambarkan bahwa sebuah kota itu tempat yang dijaga siang malam, baik oleh penjaga maupun orang-orang yang berwaspada. Tujuannya apa? Untuk melindungi kota dari ancaman. Jadi kota sebenarnya, kata kota sebenarnya dapat dipakai untuk menunjukkan betapa pentingnya perlindungan. Itulah sebabnya tidak heran saudara kalau kita kembali ke Kejadian 11 ayat 4 dikatakan apa? Marilah kita cari nama supaya kita jangan apa? Terserak. Artinya supaya mereka tidak tercerai-berai. Mereka membangun kota supaya mereka merasa aman, bukan hanya untuk menetap. Dan di dalam benak mereka, kota adalah tempat perlindungan yang paling aman. Di mana mereka bisa mengandalkan satu sama lain, membangun identitas mereka dan mereka bisa merasa kuat di sana. Dan memang betul adanya saudara, kalau manusia tercerai-berai, keadaan manusia akan sangat rentan. Kalau manusia menjadi kuat, ingin menjadi kuat, mereka harus berkumpul. Dan inilah realitasnya. Di mana kota memang seringkali menjadi tempat orang-orang dari berbagai penjuru datang. Dan meski datang sendirian, mereka bisa merasa aman. Kok bisa? Karena ini saudara, karena kota itu menawarkan 4 hal ini. Menawarkan yang namanya anonimitas. Di kota tidak ada yang benar-benar memperhatikan siapa kita. Saudara, saya beberapa kali pulang ke Jepara menemani istri. Setiap kali jalan pasti disapa. Maria, Maria, setiap rumah saudara. Saya bilang ini kota kecil sekali ya, kok kenal kamu semua ya. Tapi beda halnya kalau saya pulang ke Makassar. Enggak setiap rumah itu bilang gini, Nathan, enggak saudara. Tapi ini sesuatu yang real sekali. Kalau saudara ada di kota besar, ada sebuah unsur anonimitas di sana. Saudara merasa lebih aman. Karena apa? Karena saudara tidak benar-benar diperhatikan. Kalau saya jalan di swalayan di kota Jepara, itu seolah-olah satu swalayan itu kenal Maria. Tapi kalau saya jalan di mall di Surabaya, belum tentu saya ketemu satu orang yang saya kenal. Nah ini realitanya. Kota itu menawarkan bukan hanya anonimitas, tapi peluang. Ada akses pekerjaan, pendidikan, hiburan, dan sebagainya yang bisa memberi rasa aman bagi saudara secara ekonomi maupun sosial. Bukan hanya itu, ada komunitas baru. Ketika saudara datang sebagai pendatang di sana,
saudara menemukan keluarga baru tanpa harus mengekspos kehidupan masa lalu Anda. Betul apa betul? Di kota juga menawarkan keragaman. Waktu saudara datang, saudara tidak asing karena besar kemungkinan mereka semua juga orang asing. Nah inilah realitanya. Sejak dulu hingga sekarang sebetulnya kota jadi simbol perlindungan bagi banyak orang. Termasuk dalam kisah Menara Babel dalam Kejadian 11. Dan yang menarik lagi saudara begini. Di dalam Alkitab bilangan 35 ayat 9 sampai 34 ada istilah yang dikasih Tuhan kepada umat Israel yaitu kota-kota perlindungan. Selama ini mungkin saudara bingung ini apa sih maksudnya. Tapi tahukah saudara waktu Tuhan memerintahkan umat Israel sebelum mereka sampai di Kanaan Tuhan sudah bilang untuk mereka membangun kota-kota perlindungan. Kenapa? Karena Tuhan tahu sifat kota yang ia rancang pada mulanya adalah tempat perlindungan. Tuhan tahu ketika seseorang itu dituduh melakukan kejahatan, maka sangat besar kemungkinan ada hukum rimba yang diterapkan. Itulah sebabnya Allah memerintahkan untuk membangun kota-kota perlindungan. Supaya ketika mereka mendapat tuduhan atas kejahatan, mereka bisa berlari ke sana dan mendapat perlindungan yang adil. Mungkin saudara bilang lagi begini, ini very theological, sangat bagus, saya ngerti, tapi nggak relate. Apa hubungannya dengan saya? Begini saudara, kalau saudara berasal dari suatu tempat terpencil, Anda tidak punya kesempatan untuk sekolah atau kerja yang lebih baik, maka saya ingin beritahu Anda, datang ke kota. Kalau saudara berasal dari daerah yang mayoritas berbeda keyakinan dengan saudara, maka di kotalah saudara bisa lebih diterima karena Anda bisa menemukan keragaman. Kalau Anda kaum muda hari ini merasa bahwa ruang berekspresi Anda di tempat Anda sebelumnya sangat dibatasi, maka hari ini datanglah ke kota. Anda bisa berekspresi dengan lebih luas. Kalau hari ini Anda jomblo, yang jomblo katakan amin. Mungkin di kota lah Anda bisa merasa tempat aman karena saudara menemukan jomblo-jomblo yang lain ada di kota. Tapi inilah intinya, kota memberikan rasa aman bagi kita. Tapi ironisnya saudara, di bawah pengaruh dosa, kota yang seharusnya jadi tempat perlindungan berubah menjadi tempat yang penuh kekerasan. Buktinya di mana? Saudara, saya nggak ingin bawa saudara untuk melihat realita hari ini. Saya ingin membawa saudara kembali ke dalam kisah Alkitab. Paling jelas itu kelihatan di mana? Kejadian pasal 4. Ayat 17 sampai 22 tadi, saudara melihat bagaimana Kain membangun kota bersama dengan keturunannya. Ada seni, musik di sana. Tapi tahukah saudara, ketika musik pertama diciptakan dengan alat musik kecapi dan suling, nyanyian pertama yang dibuat adalah nyanyian apa? Pernah baca ini dan lihat ini secara detail? Tahu saudara nyanyian apa? Nyanyian perang, nyanyian kekerasan. Buktinya di mana? Coba lihat ayat 23 Kejadian 4. Baca sama-sama, 2-3. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, ini seperti nyanyian. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Sama-sama baca ini, 1, 2, 3. Aku, karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Jadi saudara lihat bagaimana Allah menciptakan kota untuk mengembangkan potensi manusia, untuk memberi rasa aman. Tapi ujungnya kekerasan dan keletihan. Ironis. Tapi ada satu lagi saudara. Selain mengembangkan potensi menjadi tempat perlindungan, tujuan Allah menciptakan kota yaitu untuk mendorong pencarian rohani. Apa maksudnya saudara? Kalau kita kembali Kejadian 11 ayat 4. Waktu mereka membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu mereka pengen cari nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara pernah nanya, menara apa yang sedang mereka bangun? Menara seperti apa yang sedang mereka bangun? Hari ini mungkin kita berimajinasi seperti gedung-gedung pencakar langit. Saudara, tapi tahukah saudara di dalam konteks budaya Mesopotamia pada waktu itu, waktu Musa menulis kitab Kejadian, ada sebuah budaya yang menganggap kota itu berasal dari keturunan ilahi. Ada seorang pakar perjanjian lama namanya Bruce Waltke. Dia mengomentari
hal ini dengan mengatakan ini, saudara. Salah satu simbol dari obsesi terhadap keilahian di antara orang Mesopotamia adalah zigurat. Zigurat adalah bangunan bertingkat menyerupai tangga terbuat dari batu bata lumpur dengan dasar berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini seperti fondasi. Secara umum diyakini bahwa zigurat berfungsi sebagai tangga penghubung antara para dewa dan bumi. Di kaki zigurat maupun di puncaknya terdapat area kuil yang berfungsi sebagai tempat kediaman para dewa. Zigurat kemudian dianggap sebagai tiruan di bumi dan tempat kediaman surgawi para dewa. Jadi kalau saudara membaca Kejadian pasal 11, kisah tentang Menara Babel, kejadian ini bukan hanya sekedar catatan sejarah, tapi sebuah bentuk konfrontasi teologis terhadap ide manusia, bahwa manusia bisa membangun jalan ke surga dengan kekuatannya sendiri. Tapi sekali lagi mungkin saudara bilang begini, aduh pastor, ini bagus sih secara teologi, tapi apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan sekarang ini? Saudara, izinkan saya mengajak saudara untuk berpikir begini. Kota di zaman dulu maupun zaman sekarang itu tidak jauh berbeda. Di dalam konteks, bukan di dalam konteks penataan atau perkembangannya, tapi kota tetap menunjukkan unsur spiritual yang kental. Kalau Anda lihat sekeliling, gedung-gedung pencakar langit, pusat perkantoran atau mal-mal yang mewah, di sanalah saudara bisa melihat kuil-kuil modern. Orang-orang memberi makan semangat hedon mereka di sana. Mereka menyembah uang, materi menjadi pengejaran mereka, kekuasaan menjadi ambisi mereka. Dan ini bicara tentang spiritual. Intinya saudara, kota selalu membuat orang mengejar sesuatu. Entah itu karir, popularitas, atau makna hidup. Itulah sebabnya banyak kota nggak pernah tidur. Selalu sibuk. Di tengah hiruk pikuk banyak orang mencari sesuatu yang lebih dalam. Tidak jarang waktu bicara anxiety, stres, banyak orang datang berbondong-bondong. Untuk apa? Mencari sesuatu yang spiritual. Dan tahukah saudara, tidak heran kalau saudara melihat pelayanan Rasul Paulus. Sejak zaman Rasul Paulus, misi Kristen selalu menargetkan kota. Kenapa? Karena kota adalah tempat ide-ide tumbuh. Orang di kota lebih terbuka, lebih banyak tanya, lebih sadar bahwa mereka butuh jawaban rohani. Bukan berarti saya mengatakan desa tidak penting, saudara. Tapi dalam banyak kasus kehidupan desa lebih tradisional, orang lebih nyaman dengan cara lama dan cenderung tidak perlu merasa mencari hal-hal yang baru. Intinya mereka lebih konservatif. Itulah sebabnya Paulus memilih menjangkau kota dalam pelayanannya. Karena Paulus tahu tempat di mana banyak orang bergumul dengan realitas hidup, tempat di mana mereka mencari makna rohani, itu kota. Jadi di satu sisi begini saudara, kota membukakan kepada kita ada banyak kebutuhan rohani yang besar, tapi di sisi lain, kota juga bisa menjadi tempat pemujaan ilah-ilah palsu yang luar biasa mengerikan. Tempat yang membuat orang merasa haus akan pencarian dan makna hidup. Maka dari itu saudara, kalau Allah menciptakan kota dan tujuan mula-mula Allah sudah terdistorsi karena dosa, apa tanggapan orang Kristen terhadap hal ini? Mungkin saudara mulai mikir begini, kalau begitu selesai khotbah, yuk kita mulai pikir pindah ke kota lebih kecil. Ya, atau kita pulang aja ke kampung kita masing-masing. Tadi pagi ada yang chat saya, waduh thank you pastor khotbahnya, tapi hari ini saya pergi dari kota ke desa untuk cari bisnis. Oke, saya bilang begini, buatlah desa itu jadi kota. Tapi inilah yang terjadi saudara. Kalau Allah menciptakan kota dengan tujuan mula-mulanya yang sangat baik, tapi sudah terdistorsi karena dosa, apa tanggapan kita? Setidaknya ada 4 hal saudara. Kita masuk kepada poin yang ketiga di sini. Bagaimana Allah memulihkan kota. Saudara, Tuhan ingin kita melakukan sebetulnya 4 hal. Tuhan mengutus kita di kota ini untuk melakukan ini. Yang pertama yaitu mengasihi. Saudara, kalau kita melihat kepada kisah Yunus, Tuhan mengutus dia kemana? Ke kota Niniwe. Tuhan membawa dia untuk apa? Bukan hanya berkhotbah di sana, tetapi juga untuk mengasihi Niniwe. Jadi waktu saudara membaca pasal 4 ayat 11 kitab Yunus,
Tuhan bilang begini sama Yunus, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara lihat, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi kota di mana kita tinggal hari ini. Amin saudara. Hari ini kalau saudara ditempatkan di Surabaya, saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Tapi Tuhan punya maksud supaya saya dan saudara bisa mengasihi kota ini. Nah pertanyaannya begini saudara, apakah saya dan saudara mengasihi kota ini seperti Allah mengasihi kota Niniwe? Lalu yang kedua, Tuhan memanggil kita bukan hanya mengasihi. Efek dari mengasihi, kita pengen memberitakan Injil kepada mereka. Saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8, ketika Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria, dia memberitakan Injil di sana. Hasilnya apa? Hasilnya dikatakan sangat besarlah sukacita di dalam kota itu. Saudara, Injil selalu memberikan sukacita, pengharapan di mana? Di kota. Pertanyaannya begini saudara, kalau Injil itu kabar baik yang membawa sukacita bagi hidup kita, kenapa seringkali kita enggan membagikannya di kota ini? Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan. Yeremia 29 ayat 7. Ini sesuatu yang kita sudah biasa sekali dengar. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia di tengah tantangannya pada waktu itu berbicara kepada orang-orang Israel yang dibuang. Seolah-olah dia pengen bilang begini, buatlah Babel jadi besar dan buatlah namaku jadi besar di Babel. Yeremia ingin menolong orang-orang Israel tidak berpikir untuk pergi segera dari tempat itu. Tapi justru Yeremia mengundang mereka untuk mengusahakan kesejahteraan di kota itu. Dan biarlah nama Tuhan jadi besar di kota itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kehadiran kita di tempat kerja atau lingkungan itu membawa dampak nyata bagi kota kita hari ini? Dan yang terakhir saudara, memberkati. Amsal 11 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Amsal 11 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Di dalam terjemahan ESV, kalimat berkat orang jujur memperkembangkan kota itu dikatakan begini. By the blessing of the upright, a city is exalted. Dengan berkat dari orang yang benar, hidupnya benar, kota itu dimuliakan. Ayat ini mengajak kita bukan hanya sinis terhadap keadaan kota, tapi justru memanggil kita untuk memberkati kota kita, apapun keadaannya. Jadi kalau saudara keluar dari gereja ini, lihat sekeliling saudara, perkatakan berkat bagi kota ini. Amin saudara. Nah reflektifnya begini saudara, mungkin saudara bilang, ya ini bagus sih, ini idenya bagus sekali pastor. Tapi ternyata nggak semudah itu kok. Nggak semudah itu kita melakukannya. Oke, pastor bilang kita perlu mengasihi, memberitakan Injil, mengusahakan kesejahteraan, memberkati, tapi korupsi ada di mana-mana. Dunia semakin rusak, ketidakadilan berkembang, kejahatan, kekerasan, kemiskinan, ketidakpedulian. Orang di sekeliling kita ini semakin tidak peduli dengan orang lain, pastor. Mereka sibuk mengejar kepentingannya sendiri. Karena realitas ini, saudara, tidak jarang kita itu jadi orang Kristen yang begini. Kita berpikir, kalau begitu untuk apa peduli? Untuk apa mengasihi? Untuk apa memberitakan Injil? Untuk apa memberkati kota ini? Kita akhirnya merasa begini, kota ini sudah terlalu rusak, terlalu jahat, terlalu keras kepala untuk berubah. Kita mulai mundur perlahan, lalu kita mulai mengisolasi diri kita. Kita bangun tembok yang tinggi, supaya apa? Kita tidak tercemar dengan dalil kesalehan. Ironis sekali bukan? Karena ini semua, ekstrem yang lain, seringkali kita juga mulai terkontaminasi dan dikendalikan oleh nilai-nilai kota itu sendiri. Kita mulai biasa dengan praktik kotor, dengan pikiran, toh semua orang melakukan. Kita mulai menukar iman kita dengan kenyamanan. Kita berpikir, semua orang melakukannya, sudah terlanjur rusak.
Akhirnya apa? Kita kompromi demi mengamankan diri kita masing-masing. Nah, disinilah kita perlu kebenaran Injil. Dan inilah Injil bagi kota. The Gospel for the City. Perhatikan ini. Saudara, mari baca Lukas 19 ayat 41. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Apa yang kita lihat di sini? Yesus tidak menghindari kota Yerusalem. Dia tidak menjauh karena dosa dan kemunafikan yang ada di Yerusalem. Yesus juga tidak berasimilasi atau kompromi dengan dosa-dosa mereka. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus menangisi kota Yerusalem. Dia menangisi kota bukan karena Yesus kecewa secara politis ataupun agenda sosialnya gagal. Dia mengasihi kota Yerusalem karena kasih. Kasih kepada siapa? Mereka yang keras hati dan sudah hilang arah. Dan apa bukti puncak kasih Yesus atas kota? Saudara, ada sebuah ironi yang tidak biasa di sini. Saya mengajak saudara membaca Ibrani 13 ayat 12 di bagian bawah. Kita baca sama-sama. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Untuk apa? Menguduskan umatnya dengan Yesus tetap masuk ke dalam kota Yerusalem. Dia menunjukkan kasihnya kepada Yerusalem. Tapi ironisnya, dia ditolak, bahkan dibuang keluar. Dikatakan Ibrani 13, dia menderita di luar pintu gerbang. Ini menunjukkan sebuah tanda dia diusir dari kota itu. Kenapa dia diusir? Dia bahkan mati menderita di luar pintu gerbang. Karena menurut hukum Taurat, yang najis dan yang terkutuk harus dibuang keluar perkemahan. Saudara, intinya saya pengen bilang begini, ini Injil bagi kota. Pribadi Yesus yang tadinya dielu-elukan sebagai raja ketika dia hendak masuk Yerusalem. Justru dia ditolak seperti penjahat ketika masuk ke kota itu. Dia dibuang keluar. Dia yang layak disembah di dalam bait Allah. Dia yang harusnya jadi pusat penyembahan. Justru disalibkan di mana? Di luar gerbang kota. Dia yang punya kuasa, yang harusnya ditinggikan. Tapi justru dia tergantung tidak berdaya di atas kayu salib. Dia yang kudus, maha kudus. Tidak berdosa, tidak bercela. Harus menanggung hukuman. Seolah-olah dia yang paling najis. Makanya dia dibuang di luar gerbang kota. Kalau saya boleh simpulkan, sebetulnya kasih Yesus atas kota tidak hanya menetes lewat air mata, tapi tercurah lewat darahnya di kayu salib. Dan sesungguhnya saudara, hari ini di balik kehancuran kota oleh dosa, salib menunjukkan bahwa Allah tidak menyerah atas kota. Ia sedang mempersiapkan Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat 1-3 mengatakan, dan aku melihat kota yang kudus, ayat yang kedua, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Saudara, kata turun dari surga, ini persis mirip kalau saudara baca Kejadian pasal 11. Waktu manusia itu membangun menara untuk mau sampai ke langit, dikatakan begini, marilah kita turun ke bawah. Sebetulnya ini menjadi sebuah bayang-bayang tentang kedatangan Kristus turun ke dalam dunia ini, masuk ke dalam kota, menebusnya. Dan satu saat dia akan merestorasi kota dan menjadikannya kota yang baru. Bukan hanya sebuah kota, tapi lihat ayat yang ketiga. Sama-sama baca ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata apa? Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia
Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah. Bahasa ini mengingatkan kita tentang apa? Kejadian 1. Allah kembali berdiam bersama-sama umatnya. Inilah sejarah Alkitab yang sangat indah. Menunjukkan Allah bukan hanya menebus pribadi kita umatnya, tapi dia merestorasi tempat di mana kita tinggal hari ini. Kalau saudara lihat ketidakadilan, kejahatan, kerusakan, dosa, kemiskinan, biarlah yang muncul belas kasih. Biarlah yang muncul sebuah kerinduan untuk beritakan Injil, mengusahakan kesejahteraan dan memberkati mereka. Saudara, kebenaran Injil yang kita terima sekarang ini mengubahkan pertanyaan kita. Kalau tadi kita berpikir untuk apa saya peduli dengan kota yang rusak, menjadi bagaimana mungkin saya tidak peduli kalau Allah sendiri begitu peduli dengan kota. Kalau tadi kita berpikir untuk apa saya mengasihi kota yang korup, hari ini menjadi bagaimana mungkin saya tidak mengasihi jika Kristus telah mengasihi kota yang menolaknya. Kalau hari ini kita berpikir untuk apa memberitakan Injil, mereka semua rasanya hidup nyaman-nyaman saja, gak peduli. Sekarang pertanyaannya menjadi bagaimana mungkin saya tidak memberitakan Injil jika Kristus rela disalibkan agar kasih Allah diberitakan sampai ke ujung bumi. Kalau tadi saudara berpikir untuk apa saya tinggal dan bekerja dengan setia, hidup benar di kota yang rusak ini. Sekarang pertanyaannya menjadi bagaimana mungkin saya tidak tinggal dan bekerja dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Jika Yesus sendiri memilih hadir dan menangisi dan akan memulihkan kota. Saudara, inilah kebenaran Injil bagi kota. Saya rindu biarlah kita punya lensa Injil di dalam melihat kota dengan lebih serius. Itulah sebabnya saudara, sebagai pengutusan bagi kita hari ini, biarlah kita ingat ini. Saya mengundang kita boleh berdiri bersama-sama. Orang berinjil tidak lagi melihat kota hanya sebagai tempat mencari nafkah, tetapi sebagai ladang misi di mana kasih Allah perlu dinyatakan dan Injil diberitakan. Orang berinjil dipanggil menjadi warga kerajaan yang hidup di kota dunia dengan mentalitas Injil. Mengasihi, memberitakan Injil, mengusahakan kesejahteraan, dan memberkati kota. Orang berinjil bekerja keras, mengembangkan potensi, dan memberi dampak di dalam kota. Bukan untuk membuat nama bagi dirinya sendiri, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama meresponi kebenaran firman dengan menyanyikan lagu ini. Kasih apa bawamu ke dunia, Raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap kota dia turun ke dalam dunia yang dia cipta. Turun ke dunia yang kau cipta. Dia bukan hanya turun, dia rela berkorban. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, agar kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Kasihnya seperti samudera. Oh, kasih seperti samudera, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudera. Katakan, kasih apa yang bawa ke salib? Kasih apa bawamu ke salib, menanggung semua hutang dosaku. Dia tinggalkan surga, meninggalkan Bapa, membuat kita yang mati jadi hidup. Membuatku hidup. Oh, kasih seperti samudera, anugerah surgawi
kasih-Nya sangat murah hati. Kasih Abah sangat murah hati, dengan kuasa datang menebusku, menghadapi kegelapan dan kubur, bangkitkanku, jadikan milikmu. Sekali lagi, bangkitkanku, jadikan milikmu. Bangkitkanku, jadikan milikmu. Oh, kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia, dengan kasih seperti samudra. Oh, kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia, dengan kasih seperti samudra. Dengan kasih seperti samudra. Dengan kasih seperti samudra. Saudara, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam pertobatan kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mengakui bahwa selama ini kami seringkali melihat kota di mana kami berada hanya sebagai tempat untuk mencari nafkah, membangun karir, bahkan kami mengejar kenyamanan kami sendiri, kami membangun nama kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali lupa bahwa Engkau menempatkan kami di kota ini bukan secara kebetulan. Kami adalah warga kerajaan Allah yang dipanggil untuk hidup di tengah dunia ini dengan mentalitas Injil. Oh Tuhan, pulihkan hati kami. Berikan kami belas kasih-Mu bagi kota ini. Dan tolong kami untuk mengasihi, memberkati, mengusahakan kesejahteraan bagi kota ini. Bentuk kami untuk jadi garam dan terang di kota ini, agar nama-Mu dikenal dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengambil roti dan anggur yang telah dibagikan kepada kita semua. Saudara, perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan oleh Yesus bagi kita yang sudah percaya kepadanya, yang sudah lahir baru, sudah dibaptis dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan sudah lahir baru dan dibaptis, saya persilakan saudara untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Bagi saudara yang belum, saya anjurkan Anda untuk tidak mengambil perjamuan ini, karena ini merupakan sakramen yang sakral dan sepatutnya diambil dengan pengertian yang benar. Mari sama-sama kita angkat roti kita di atas kepala kita sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan, dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini di tangan kanan kita. Saudara dapat gunakan tangan kiri saudara untuk menaruh di hati saudara. Minta sama Tuhan untuk membuat hatimu punya belas kasih kepada kota di mana engkau ditempatkan. Sebagaimana Yesus menangisi kota, bahkan Dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya sebagai tanda bahwa Dia tidak menyerah atas kota. Dia sedang mempersiapkan kota Yerusalem yang baru. Dan biarlah kita dapat hidup dengan pengharapan ini. Saudaraku, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus?
Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan milik Kristus yang hidup di dalam kita. Maka biarlah keputusan, relasi kita, pekerjaan, langkah kaki kita, itu adalah kesempatan untuk kita mencerminkan Dia. Dan biarlah kita yakin, kita dipanggil bukan untuk membangun kerajaan kita, tapi untuk menyatakan kerajaannya di tengah dunia ini, di dalam kota di mana Tuhan mengutus kita. Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama naikkan doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah, sumber aman. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang saudara arahkan hati kita dan tangan kita kepada Allah yang memelihara, menopang, dan yang telah menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa yang kekal, karya keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai, memelihara, menopang dan memampukan engkau menjadi saksi-saksi Kristus di kota di mana engkau berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan yang menerima sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.